Subhanallahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil ukhuwah wal wahdah. Allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fillahi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang Allah muliakan, sidang Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih mentakdirkan kita dapat kembali menatap dunia, dapat kembali menghembuskan nafas kita, dapat kembali menggerakkan seluruh tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-Nya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, di sisa umur kita ini, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan takwa kita dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Kita tingkatkan takwa kita karena takwa adalah sebaik-baik posisi, sebaik-baik jabatan, sebaik-baik predikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa semulia-mulia manusia adalah mereka yang paling bertakwa. Maka seorang mukmin akan mengerahkan semua potensi yang Allah titipkan kepadanya untuk meningkatkan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah titipkan kita harta, Allah titipkan kita jabatan, Allah titipkan kita ilmu dan semua yang Allah berikan di muka bumi ini, maka seorang mukmin akan menggunakannya untuk meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin selalu mengukur waktu yang dia lewati, mengukur satuan-satuan menit yang dia lewati. Apakah takwanya sudah semakin meningkat atau justru takwanya semakin jauh? Hadirin yang Allah muliakan, kita tingkatkan takwa kita karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan bekal terbaik adalah takwa. Takwa adalah bekal terbaik ketika kita menjadi seorang ayah bagi putra-putri kita. Takwa adalah bekal terbaik ketika kita menjadi seorang suami bagi pasangan kita. Takwa adalah bekal terbaik ketika kita menjadi seorang pengusaha, seorang pebisnis, atau mungkin kita sebagai seorang karyawan. Takwa adalah bekal terbaik ketika kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah masuk ke dalam sebuah dunia yang sempit, gelap, tak ada kawan di sana, tak ada sahabat di sana, maka takwa adalah bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin akan memperbanyak bekalnya untuk menghadap Allah. Laksana seorang perantau, seorang pengembara, maka bekal yang mereka miliki harus mereka bawa untuk melewati setiap perjalanan yang mereka lalui. Maka seorang mukmin akan menjadikan bekal terbaiknya takwa ketika dia mendidik keluarganya. Dia kenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada putra-putrinya. Mereka tancapkan akidah yang kuat agar keluarganya juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meninggalkan mereka kelak, putra-putri kita akan selalu menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Hadirin yang Allah muliakan, sudahkah bekal yang kita miliki ini sudah akan membawa kita menjadi orang-orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Seorang mukmin juga meningkatkan takwanya karena takwa adalah
sebaik-baik pakaian terbaik yang kita gunakan. Walibasul taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa adalah pakaian yang terbaik. Pakaian yang berfungsi untuk melindungi kita dari penyakit-penyakit hati, syirik, hasad, dengki, riya, dan sebagainya yang membuat orang kemudian memperbarui tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperbagus kita, memperbagus tauhid kita, memperbagus akhlakul karimah kita, memperbagus muamalah kita. Itulah sebaik-baik pakaian, yaitu takwa. Maka seorang mukmin menjadikan kehidupannya berbalut pakaian takwa. Ketika mereka berekonomi, mereka menggunakan ekonomi takwa. Ketika mereka bersosial, berbisnis, berpolitik, berpendidikan, dan semua aspek kehidupan kita, mereka menggunakan takwa sebagai pakaiannya. Hadirin Allah muliakan, salah satu sumber daya yang kita miliki, yang bahkan kita sering lupa untuk mengelolanya, adalah waktu. Dan ketika kita terlena, sibuknya kita dengan urusan dunia, kemudian kita lupa dalam beramal soleh, kita lambat dalam meningkatkan takwa kita, sampai kemudian kematian itu datang menjemput kita. Hadirin Allah muliakan, tahukah kita dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak mengangkat kisah orang-orang yang memberikan testimoni kehidupan mereka. Mereka memberikan testimoni bahwa mereka pernah hidup di bumi ini, dan di antara mereka ada yang ingin kembali ke bumi ini untuk memperbaiki amal soleh mereka, untuk meningkatkan takwa mereka. Tapi kemudian takdir Allah telah berlalu dan tak mungkin mereka hidup kembali. Hadirin Allah muliakan, tahukah kita di antara mereka banyak yang menyesal. Mereka menyesal ketika Allah tampakkan kepada mereka balasan mereka. Lihatlah misalnya di surat Al-Fajr, ketika Allah sampaikan di surat tersebut bahwa orang-orang yang ketika mereka melihat balasan yang akan mereka dapatkan, mereka menjerit, bahkan mereka ingin kembali ke bumi untuk memperbaiki amal salat mereka. Ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati, ya Allah, seandainya Engkau hidupkan kami kembali, niscaya kami akan memperbaiki amal saleh kami. Diksi ya laitani menggambarkan kepada kita sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, dan mustahil mereka yang telah mati akan kembali hidup di bumi ini. Hadirin Allah muliakan, kita lihat misalnya dalam surat An-Naba di ayat terakhir, Allah menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir ketika ditampakkan sisa yang menyala-nyala, mereka semua teriak, bahkan mereka berharap hidup di bumi hanya sebagai seonggok tanah. Hadirin sekalian, mereka menyesal. Mengapa? Karena mereka telah melewati hari-hari mereka dengan kefujuran, dengan kemaksiatan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, kita lihat misalnya dalam surat Al-Munafiqun, Allah menggambarkan di surat tersebut ada orang-orang yang lambat beramal, ada orang-orang yang menunggu nanti ketika mereka akan beramal, ketika mereka akan berinfak, nunggu nanti setelah tanggal merah, setelah mereka pensiun, setelah mereka ada waktu luang dan sebagainya. Mereka sibuk dengan urusan dunia, padahal Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat hidayah, dan beragam nikmat yang lainnya. Tapi ketika ditanya, sudahkah engkau baca Al-Quran? Mereka mengatakan, belum sempat. Sudahkah engkau berzikir kepada Allah? Mereka menyatakan, nanti saja kalau waktu luang. Akhirnya mereka menyesal. Bahkan Allah menyindir kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Begitu banyak karunia Allah, nikmat Allah, namun kemudian kita lupa menolak sekian Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika kematian datang mereka menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, seandainya Engkau kembalikan kami, Engkau tangguhkan hidup kami, Engkau tangguhkan kematian kami, niscaya kami akan banyak berinfak dan kami termasuk orang-orang yang beramal saleh. Tapi kata
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadhihi nabiyil karim Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang Allah muliakan, lihatlah tangan kita masih bisa bergerak, nafas kita masih ada, dan kita masih hidup. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, luruskan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah kita. Yang kedua, lakukan amal soleh mulai dari sekarang. Tak perlu menunggu nanti. Jadikan sholat kita, infak kita, zakat kita, haji umrah kita, puasa kita sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, istiqomah di jalannya sampai Allah memanggil kita. Hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah hidupkan kita bersama takwa dan Allah mematikan kita kelak bersama takwa. Dan ketika hari itu tiba, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak menyesal.